Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Public Relation. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi tentang marketing public relation. Materi yang pertama adalah pengertian dari marketing public relation. Marketing public relation merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi yang berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan komunikasi perusahaan berikut produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumennya. Menurut Thomas L. Harris, marketing public relation adalah sebuah proses perencanaan dan pengevaluasian program yang merangsang penjualan dan pelanggan. Hal tersebut dilakukan melalui pengkomunikasian informasi yang kredibel dan kesan-kesan yang dapat menghubungkan perusahaan, produk dengan kebutuhan serta perhatian dari para pelanggan. Selanjutnya adalah fungsi dari marketing public relation. Marketing public relation memiliki fungsi yang sangat beragam bagi perusahaan. Thomas L. Harris mengemukakan ada beberapa fungsi dari marketing public relation, yaitu pertama, untuk membangun kepercayaan. Yang kedua adalah untuk menguatkan pasar, kemudian yang ketiga untuk meraih kesadaran selain dengan iklan media. Yang keempat adalah memperkuat kampanye promosi penjualan, serta yang kelima adalah mendapatkan dukungan konsumen dengan menjalankan misi dari perusahaan. Selanjutnya adalah peranan dari marketing public relation. Marketing public relation merupakan perpaduan antara pelaksanaan program dan strategi pemasaran dengan aktivitas program kerja public relation dalam upaya meluaskan pemasaran dan demi mencapai kepuasan konsumennya. Pemasaran tersebut sebagaimana dijabarkan dalam buaran pemasaran yaitu produk, kemudian price, kemudian placement, dan juga promotion yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan pemasaran, yaitu yang pertama, untuk mengadakan riset pasar untuk mendapatkan informasi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian yang kedua adalah untuk menciptakan produk yang sesuai dengan riset hasil pasar tersebut. Yang ketiga adalah untuk menentukan harga pokok yang rasional dan juga kompetitif. Kemudian yang keempat adalah untuk menentukan dan memilih target konsumen. Yang kelima adalah untuk merencanakan serta melaksanakan kampanye promosi produk yang akan diluncurkan. Dan yang keenam adalah komitmen terhadap pelayanan purna jual. Nah, jika peranan tersebut dapat dilakukan, maka kepuasan pelanggan akan terpenuhi. Kesimpulannya, mengacu pada marketing adalah sebuah ide untuk memasukkan keinginan pelanggan dengan menampilkan produk dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yang disosialisasikan dengan pembuatan, kemudian dengan pendistribusian, dan akhirnya pengkonsumsian produk tersebut. Alasan mengapa marketing membutuhkan public relation. Yang pertama, ingin menekan biaya iklan. Mengapa ingin menekan biaya iklan? Karena dengan adanya public relation, marketing tidak membutuhkan biaya yang cukup besar untuk biaya iklan. Karena dengan adanya public relation akan mudah marketing untuk meningkatkan penjualannya. Kemudian yang kedua, mulai ada peningkatan persaingan. Dengan adanya campur tangan dari public relation, ini akan meningkatkan persaingan dengan perusahaan lain. Pada dasarnya, public relation berfungsi untuk mempererat hubungan dengan perusahaan lain dan memperbagus citra dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu PR dianggap mampu untuk meraih konsumen. Dengan keterbukaannya PR, kemudian dengan citra yang PR bawa, maka itu akan lebih mudah untuk meraih konsumen. Karena ketika PR mampu
mempublikasikan sebuah produk perusahaan ke luar, itu akan mudah dipercaya oleh konsumen. Kemudian yang keempat, semakin beragam media sosial ataupun media lainnya yang bisa membantu publikasi sehingga lebih banyak untuk meraih konsumen. Maka hal tersebut dibutuhkan alat promosi lain selain iklan. Nah, dengan adanya public relation ini mampu mengorganisir dan memanage untuk mempermudah menjangkau konsumen lebih banyak lagi dengan menggunakan media. Maka dari itu, marketing sangat membutuhkan public relation dalam mempublikasikan ataupun mempromosikan agar meningkatkan penjualan di perusahaan. Tapi di sisi lain, terdapat keuntungan dan kelemahan dari hal tersebut. Yang pertama, keuntungannya. Yang pertama, manajemen public relation ini dianggap efektif khususnya dalam membangun brand awareness dan brand knowledge. Karena dengan adanya manajemen public relation ini, maka akan lebih mudah untuk membangun brand dan membangun pengetahuan yang cukup baik dan cukup luas untuk perusahaan gitu ya. Nah, selain itu juga manajemen public relation dianggap potensial untuk membangun efektivitas increasing category usage dan increasing brand sales dari periklanan. Nah, selain itu juga manajemen public relation dianggap perlu dalam bauran pemasaran atau marketing mix. Dan dalam beberapa hal dianggap lebih hemat biaya bila dibandingkan dengan iklan. Ini sudah tentu saja fungsi PR memang untuk mempublikasi, jadi bisa menekan biaya iklan yang cukup tinggi, terutama ketika ingin mempublish iklan baik di televisi ataupun di website dan lain sebagainya gitu. Di sisi kelebihan tersebut pasti ada kelemahannya, dan kelemahannya salah satunya yaitu yang pertama, relatif sulit untuk dapat dilakukan penilaian atau evaluasi karena dengan ketidakterbatasannya seorang PR dalam manage marketing, maka itu akan sulit untuk dicari evaluasi ataupun penilaian ketika terjadi sebuah kesalahan ataupun ketidaksesuaian dengan keadaan. Kemudian, relatif belum dipahami sepenuhnya manfaat dan manajemen public relation oleh manajemen, serta belum sepenuhnya dukungan dapat diharapkan dari manajemen. Nah, adapun manfaat manajemen public relation di perusahaan lain gitu ya. Antara lain, yang pertama yaitu membangun posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar. Yang kedua, membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen. Yang ketiga, membangun kembali, meluncurkan kembali, dan reposisi dari produk-produk yang sudah jauh. Kemudian membangun komunikasi dari kelebihan, manfaat dari produk-produk yang sudah lama, membangun berita yang positif sebelum kegiatan periklanan diadakan, dan membuat iklan menjadi lebih berharga pesan-pesan. Nah, selain itu juga manfaat lainnya yaitu memberikan suplemensi terhadap kegiatan iklan dengan mengkomunikasikan manfaat produk. Kemudian dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kampanye sales promotion sehingga mampu meningkatkan penjualan. Kemudian dapat dipakai dalam meningkatkan brand awareness melalui sponsorship. Dan yang terakhir, dapat membantu mengatasi masalah produk yang sedang dalam resiko. Nah, jadi dengan
manfaat-manfaat tersebut, manajemen PR bisa membantu perusahaan untuk bisa lebih baik dalam menjadi bagian dalam marketing. Tujuan marketing public relation: membentuk iklim diterima di perusahaan. Yang pertama, untuk meningkatkan keberadaan produk atau merek. Kedua, untuk meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas produk. Ketiga, untuk menggunakan ketertarikan berita dan manusia dapat memenuhi pesan komersial. Keempat, mencapai peminat yang sulit dijangkau melalui artikel dalam rubrik tertentu. Kelima, mencapai kelompok pemegang saham. Dan terakhir, memudahkan kegiatan marketing public relation. Marketing strategi segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan salah satu strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara mengelompokkan pasar menjadi segmen-segmen tertentu untuk dijadikan target pemasaran. Dengan memilih kelompok pasar yang tepat, diharapkan kegiatan pemasaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Kotler, segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasarannya. Peran penting marketing public relation. Menurut Kotler dan Keller, marketing public relation memegang peran penting dalam tugas-tugas berikut. Pertama, membantu peluncuran produk-produk baru. Kedua, membantu memposisikan kembali produk yang sudah matang. Ketiga, membangun minat terhadap kategori produk. Keempat, mempengaruhi kelompok sasaran tertentu. Kelima, membela produk yang telah menghadapi masalah publik. Dan yang terakhir, membangun citra korporat yang tercermin baik dalam produk-produknya.